Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih-solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberikan semangat dalam belajar. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin amin ya rabbal alamin. Baik nak, materi belajar kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia, tema 1. Sebelum memasuki pembahasan, perhatikan terlebih dahulu ringkasan materi tema 1 ya. Tema 1 terdiri atas 3 subtema. Kompetensi dasar atau KD pada setiap subtema adalah 3.1. Untuk deskripsi materi subtema 1 yaitu pengertian teks hasil pengamatan, ide pokok dalam teks laporan, simpulan teks laporan, dan ide pokok dalam teks laporan. Untuk deskripsi materi subtema 2 yaitu ide pokok dalam teks laporan, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan, menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan, membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Nah, untuk deskripsi materi subtema 3 yaitu simpulan dalam teks laporan, membuat simpulan berdasarkan peta pikiran, menuliskan simpulan dari teks, membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Materi bahasa Indonesia pada tema 1, setiap subtemanya terletak pada pembelajaran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-6. Setelah mengetahui ringkasan materi bahasa Indonesia tema 1, kita persikat kembali materinya menjadi pembahasan teks laporan hasil pengamatan yang di dalamnya terdapat ide pokok, peta pikiran, fakta, dan kesimpulan. Baik anak-anak solih-solihah, sekarang kita memasuki pembahasan ya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu teks? Oke, teks atau bacaan yang terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat utama yaitu kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau kalimat yang memuat gagasan penjelas atau kalimat pendukung. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas? Cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama. Cermati kalimat-kalimat dalam paragraf. Baca kembali kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf. Tentukan ide pokok di antara kalimat-kalimat tersebut. Kalimat penjelas. Cara menentukannya. Cermati kalimat-kalimat dalam paragraf. Cermati kalimat utamanya. Kalimat penjelas berisi informasi kalimat utama, dan kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat utama bukan kalimat penjelas. Perlu kalian ketahui, kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sedangkan kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran atau deduktif induktif. Nah, setelah kita mengetahui pengertian teks atau bacaan,
dapat kita ketahui pula bahwasannya teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contohnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan sekitar yang di dalamnya berisi informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh, kumpulan fakta-fakta, dan kesimpulan. Setelah kita mengetahui pengertian teks laporan hasil pengamatan, kita akan mempelajari ide pokok dalam teks laporan. Apa sih ide pokok itu? Ya, ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam setiap paragraf. Bagaimana sih cara menemukan ide pokok? Perhatikan langkah-langkah menemukan ide pokok. Pertama, cermati terlebih dahulu isi paragraf. Kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Lalu temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah itu, kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat utama bukan kalimat penjelas. Perlu kalian ingat ya nak, kalimat yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif, kalimat yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif, sedangkan kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Nah, ide pokok dapat ditulis dalam bentuk diagram. Seperti apa ya ide pokok yang ditulis dalam bentuk diagram? Perhatikan ya. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Pada contoh ini, Ibu mengambil judul dari teks makanan olahan dari singkong. Nah, pada teks ini terdapat 3 ide pokok. Mengapa terdapat 3 ide pokok? Karena dalam teks ini terdapat 3 paragraf. Di setiap paragrafnya terdapat 1 ide pokok, yaitu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, paragraf ke-1 ide pokoknya berbunyi singkong sebagai salah satu makanan pokok di Indonesia. Ide pokok paragraf kedua, getuk merupakan kue tradisional berbahan dasar singkong yang terkenal di beberapa daerah di Indonesia. Ide pokok paragraf ketiga, cara pengolahan singkong menjadi kue tradisional getuk. Nah, untuk teksnya, silahkan anak-anak buka buku tematik 6A, halaman 15-16. Oke, setelah mengetahui ide pokok dalam teks laporan, kita akan mempelajari peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Ya, peta pikiran merupakan cara menyajikan informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan. Adapun langkah-langkah membuat peta pikiran yaitu pertama, membaca laporan dengan seksama. Kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Ya, ingat ya, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Nah, untuk contoh peta pikirannya, perhatikan buku paket 6A halaman 37. Nah, setelah kita mengetahui ide pokok dan peta pikiran,
kita akan lanjut mempelajari tentang fakta. Menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Informasi penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh. Ingat, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan. Oke anak-anak, kita masuk materi akhir, yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulan itu? Kesimpulan adalah akhir dari suatu teks. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan? Caranya, baca teks secara keseluruhan, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, hubungkan informasi yang diperoleh menjadi satu. Untuk kesimpulan terdapat beberapa macam. Di antaranya, pertama, kesimpulan yang didapat dari informasi penting dan ide pokok teks bacaan. Kedua, kesimpulan yang dibuat dalam bentuk peta pikiran atau kata kunci dan juga diagram. Ketiga, kesimpulan yang ditulis menggunakan kosakata baku atau kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai materi bahasa Indonesia tema 1, diulang-ulang terus sampai benar-benar paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.